Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya badah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin amma ba'd. Para salikin, para jamaah, ibu dan bapak sekalian, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang Syekh Abdullah Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahumullah, kita akan meneruskan tentang beberapa sholat dan adab-adab sholat, dan sekarang adab sholat di dalam kewajiban menjalankan sholat fardu Jumat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mengapa ini penting? Karena orang yang meninggalkan sholat itu seperti inna memathalu tapis sholah minaddin kamathalir roksi minal jasad. Seseorang muslim yang tidak sholat seperti umpama seseorang yang terlepas dari kepalanya. Artinya tidak bernyawa. Artinya dia tidak bermakna, dan dia, istilah saya kemarin, adalah seperti seorang atau seonggok jenazah berjalan. Jadi nggak ada maknanya. Karena kuncinya adalah beberapa sholat. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa naflu bihima fi ulumiyya fitarain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bitafarruhi yaumal jum'ah min jami'il istighari dunya. Bitafrohi yaumil jum'ah, hendaknya kamu meluangkan waktumu di hari Jumat min jami'i istighali dunya, dari ketersibukannya atau terisikannya, terorientasinya hidupnya itu di dari hari Jumat dengan urusan dunia. Jadi kalau hari Jumat tidak usah terlalu banyak hal-hal yang di luar agama. Ya, kalau kita semua bekerja dalam rangka agama nggak apa-apa. Tapi menyangkut perjalanan, menyangkut ngobrol, menyangkut kegiatan-kegiatan yang mengganggu urusan dunia, maka itu kita harus hentikan. Dan kita harus meluangkan waktu-waktu di hari Jumat mulai pagi sampai malam itu adalah untuk kepentingan agama. Waj'al hadal yaum as-syarif, karena ini hari Jumat, jadikanlah hari yang mulia, hari yang penuh dengan tujuan akhirat, hari yang penuh, yang agung, sehingga orang menyebut Jumat berkah, kira-kira gitu. Kegiatan, amal banyak laksanakan hari Jumat. Kholison li akhiratika, dan engkau harus murni, ikhlas digunakan untuk urusan akhiratmu. Wala tashil fihi illa bi khadril khair, maka janganlah engkau menyibukkan di hari Jumat kecuali ikhlas murni untuk kebaikan. Memberikan makan, bersedekah, mengisi kotak-kotak amal di hari Jumat. Dan mohon kalau ngisi kotak jangan yang paling kecil. Moga-moga kita berkesempatan memberi kotak yang paling besar. Artinya yang warnanya merah itu.
Jangan yang kecil 2.000, 5.000. Kasihan Jumatan hanya sekedar itu. Ya. Wa mujarridu wa mujarridil iqbali 'ala Allah, dan engkau semata-mata hendaknya menghadapkan dirimu itu kepada Allah. Apa saja, ya zikir, ya sholat, ya baca kafi, ya baca waqiah, dan surat Al-Fatah atau surat-surat yang biasa menjadi surat pilihan-pilihan itu. Wa ahsil wa ahsinil muraqabah li sa'atil ijabah, dan perbaguslah pengawasanmu terhadap waktu melakukan doa. Jadi doa itu dilakukan dengan yang baik karena ini adalah li sa'atil ijabah. Ini saat waktu diijabai doa-doa kita semua hari Jumat mulai pagi sampai sore sampai malam ya. Wa ya sa'atu takunu fi yaumil Jum'ah, yaitu satu waktu yang berada di hari Jumat itu. Ini Jumat berkah, Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari itu di hari Jumat. Meskipun hari yang lainnya adalah baik. La yuafiquha muslimun yas'alullah khairan wasta'idu min syari illastajaba lahu. Tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu yang tepat, artinya berdoa di hari Jumat itu, yas'alullah khairan, memohon kepada Allah kepada kebaikan, wasta'idu, dan ia memohon pertolongan perlindungan dari Allah, min syarin, dari kejelekan-kejelekan, illastajabalahu, kecuali Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Doa di hari Jumat makbul, mustajab. Wahai ayyuhal murid, wa 'alaika bil quri ilal jum'ah walau antaruhu ilahi qabla zawal. Wahai orang, kita semua mestikan bagimu untuk menuju masjid sholat Jumat itu lebih awal. Sebelum azan lebih bagus. Ya, menuju sholat Jumat. Walau antaruhu ilai qabla zawal, walaupun kamu merasa nyaman menuju ke sana sebelum tergelincir matahari. Sebelum azan sudah di sana. Lebih awal lebih bagus. Karena itu biasanya dulu di kampung orang-orang yang bapak-bapak itu, orang yang sepuh-sepuh itu, jam 10 sudah pergi ke masjid. Kita dengan segala hormat izinkan nunggu azan dulu baru ke masjid. Pekerjaan masih banyak. Pekerjaan masih numpuk. Biasanya nunggu azan baru jalan, apalagi masjidnya dekat. Nah, ini tidak prayogi, tidak sempurna, tidak baik. Jadi, di dalam kitab ini disebutkan lebih pagi lebih baik menuju masjid karena ini adalah dalam rangka tadi Sayyidul Ayyam, dan ini adalah illastajabalahu, semua doa kita kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Wabil kurbi minal mimbar wal instatilil khutbah, dan bagimu seharusnya kalau sholat itu lebih dekat dengan mimbar. Jadi shaf awal lebih baik daripada shaf kedua dan seterusnya. Yang lebih dekat dengan mimbar. Ya, kalau kita Bapak Ibu, Bapak-bapak biasanya ambil yang paling akhir biar paling cepat untuk keluar. Jadi ini tidak sempurna. Wal insabil khutbah, dan hendaknya kamu menyimak khutbah itu. Wahdar antas dagla anhu bidzikri au fikrin. Hendaklah kamu berhati-hati, kamu jangan menyibukkan ketika khatib sudah di mimbar itu zikir, menggerakkan tangan, berpikir apa saja hendaklah kita jaga. Tidak. Jangan. Karena
khutbah itu menjadi bagian dari sholat Jumat itu sendiri. Kalau itu kita lakukan, fadlan anil lahwi wa hadisin nafsi, terlebih lagi ya Bapak Ibu sekalian, jangan berbicara lebih-lebih, tidak boleh. Kalau sudah kalau sudah khotib naik mimbar, tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, apalagi melihat-lihat HP. Masih ada ya, sambil Jumatan, khotibnya membaca khutbah, menyampaikan khutbah, ya jamaahnya buka HP terus. Tidak, sebaiknya matiin HP. Wa haditsun nafsi, dan kamu membicarakan atau berbicara diri sendiri. Ini ngobrol, sambil dengerin, sambil ngerokok. Maaf ya, kita masih banyak melihat itu khotib karena tempatnya nggak ada. Memang sengaja cari yang paling belakang, bawa sajadah sambil ngerokok. Begitu adzan, begitu qomat baru menggelar apa itu sajadah, rokoknya dimatiin, sholat. Nah, ini nggak pas, nggak boleh seperti ini. Karena itu wastas'ir fi nafsi annaka maksudan bijami ma tasama'uhu. Dan merasalah kamu harus hati-hati dimaksudkan itu semua dan kamu harus telah mendengarkannya dengan baik. Ya. Karena apa? Matasma'u itu kita dengarkan dengan baik, minal wa'di wal wasiyah. Karena di dalam khutbah Jumat itu ada nasihat dan wasiat-wasiat. Karena itu biasanya imam mengatakan, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa saja gitu kan, usikum wa nafsi bitaqwallah, biasanya seperti itu. Waqra'u ba'da salam wa antasani rijal laika wa qabla an tatakallam. Ini saya sudah lama diajarin guru saya. Kalau sudah setelah sholat Jumat selesai salam, wa aqra' ba'da salam, setelah kamu salam, bacalah kamu itu adalah beberapa bacaan ya, sebelum kamu melipat wa antasani rijlaika, sebelum pindah tempat. Jadi kaki kiri tawaruknya ke kanan, kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan. Jadi dimasuk ke kanan. Wa qabla an tatakallama Fatihah, maka hendaklah kamu jangan berbicara apapun. Ya, kecuali Al-Fatihah wal Ikhlas wal muwawwidzatain sab'an sab'an. Baca Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falak 7 kali, An-Nas 7 kali, dan Kulhu 7 kali. Sebelum kakinya dipindah. Jadi setelah zikir, astagfirullahaladzim, dan seterusnya, la ilaha illallah dan seterusnya, tambahi Allah mantas salam dan seterusnya, baca Fatihah, Kul An-Nas, Al-Falak, ya, Kulhu, Al-Ikhlas, 7 kali doa. Itu Bapak sekalian, ini yang terbaik. Wa kul aidon ba'dal israfi minas sholati subhanalladzim wa bihamdi mi'atan marrah. Dan setelah itu kamu harus membaca subhanalladzim subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali. Ini adab sholat Jumat yang benar. Bukan fantasiru fil ad, itu begitu salam langsung pelencing. Bertebarlah kamu di buka bumi, karena itu nggak perlu zikir, tidak. Zikir, sholat, zikir, sholat ba'diyah baru jalan. Fantasiru fil ad.
mencari karunia Allah di muka bumi. Fafil khobar ma yadullu ala fadli dzalik wa ala fadli dzalik. Karena di dalam hadis terdapat suatu keterangan yang menunjukkan hal itu keutamaan dalam menjalankan kaifiat sholat Jumat seperti itu, termasuk di apa zikir-zikir setelahnya. Wabillahi taufik, semoga Allah meridhoi dan memberikan pertolongan kita bisa berjumat seperti itu. Di Fatihah, Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 7 kali sebelum kakinya dilipat, sebelum silo ya, itu dijalani. Al-Faslun, fasal yang menerangkan wa qala al-mu'alif fi hadzal kitab wa 'alaika in kana laka malun fihi zakah bi ikhraj zakat, dan mestilah bagimu memiliki harta, di dalam harta itu terkandung zakat, bi akhraj zakat, karena itu keluarkan zakat. Setelah sholat kita zakat sekarang. Itu mengapa thayyiban bihan nafsik, dengan keluar zakat itu akan memberikan kesenangan hatimu karena kamu telah mengeluarkan zakat tadi, qasidan biha wajhallah, dan lagi sebagai orang yang bertujuan mencari ridho Allah, karena harta kita ada hak sosial, hak masyarakat minimal 2,5% dari harta-harta kita. Ya, tinggal nisabnya apa, zakat mal, zakat profesi, dan zakat-zakat yang lain. Mubadiron bitamjiha wa takrikiha inda khuduri wa waktihi, lalu bersegeralah engkau untuk memisahkan zakat-zakat yang kamu bagikan ketika telah tiba waktunya tanpa menunda-nunda, min ghairi takhiri. Jadi membayar zakat mal khususnya itu tidak harus di hari bulan Ramadan. Setiap saat kita bisa mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah memang iya, puasa. Tapi kalau zakat mal, zakat profesi, zakat pendapatan, dan zakat-zakat yang lain, itu dihitung tidak harus di bulan Ramadan. Bisa di tempat lain. Fa'in fa'alta dzalik, maka jika kamu melakukan hal itu, artinya mensegerakan membayar zakat, darat alaikal barokah wan tadha'afa ladaika, maka mengalirlah seluruh berlimpah ruah pada dirimu keberkahan dan berlipat ganda ladaika, amalan-amalan kita, rezeki kita malah dilipat gandakan, anwa'al khairat, dari berbagai macam bermacam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ada orang yang sudah dipotong setiap bulan terhadap zakat profesinya. Zakat apa? Kerjanya. Karena sudah satu nisab. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, di pondok ada namanya lembaga amil zakat kita di pondok kita. Jadi kalau ada yang berkonsultasi boleh. Wasoro maluka fi hisrin min jamil awfat, dan kamu, hartamu itu akan dijauhkan dari mara bahaya. Ini cara Allah itu biasanya macam-macam, uangnya banyak, naudzubillah, astagfirullahaladzim, tapi ada aja dibohongin orang, kemudian ada apa ya? Ya apa sajalah cara Tuhan, cara Allah, karena kita tidak membayarkan dengan baik, maka cara mengambilnya juga sangat banyak. Allah itu mengambilnya karena kita tidak mengambil, tidak menyerahkan pada Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Wa alaika bintamjiz zakat thumma bitafriqiha,
dan mesti bagimu untuk memisahkan zakatmu kemudian untuk membagi-baginya. Oh ini zakat perniagaan, zakat apa pertanian, zakat profesi dan zakat-zakat yang lain. Ya. Wastanib ma yaf'alu ba'du abna'id dunya dan jauhilah olehmu perbuatan sebagai para putra duniawi. Para apa ini? Ba'du abna'id dunya artinya hubudunya. Jadi janganlah kamu menjadi orang yang hubudunya. Jadi jauhilah kita itu wastanib. Jadi jauhilah agar kita itu tidak kedonyan sehingga tidak mengeluarkan zakat infak sedekah. Wadzalika an akhadahum la yumayyizu az-zakat an malihi dan perbuatan itu adalah bahwa salah seorang mereka tidak pernah memisahkan. Ini uang saya kok enggak perlu zakat, enggak dipisah-pisahkan. Maka ini adalah abnaid dunya, orang-orang yang pencinta, anak-anak pecinta dunia itu seperti itu, enggak pernah mau membayar zakat. Walakin yasiru kullama sadaqa mustahiqan akan tetapi menjadikan bila kebetulan bertemu dengan mustahik ya Anda sadar kadang-kadang oh ya saya itu harus berzakat. Nah, ketemu dengan mustahik, orang yang mustahikon, orang yang bisa menerima zakat atau ukiston dan bayarnya itu dicicil. Nah, ini juga nggak pas. Padahal tahu uangnya sudah satu nisab, tapi bayarnya cicil ini dulu deh, ini dulu deh. Nah, nanti kepakai yang lain, akhirnya nggak bayar zakat juga. Nah, ini seperti apa? Abnaid dunya. Orang seperti itu adalah orang-orang anak-anak yang pencinta dunia. Wa hasabu hatta yastaufal qadru wal wajib. Dan ia menghitungnya hingga tercukupnya kadarnya yang wajib itu baru dia membayar. Tapi membayarnya nyicil. Ini tidak pas. Wala takul min thamarti wa zar'i kalladhi yaji'u nisab. Hendaklah kamu memakan dari buah-buahan tanaman-tanamanmu itu dalam ukuran satu nisab. Artinya ini satu nisab, wah ini setelah dikeluarkan zakat makan. Artinya bayar zakat dulu baru mempunyai hak kita. Indal hasodi ba'da badwi solahah. Maka ketika panen setelah itu muncul kebagusan buah-buah itu menjadi berkah. Atau pertanian, perniagaan, perkebunan kita akan lebih berkah setelah kita mengeluarkan zakatnya. Hatta ta'lamal qadrul wajib jafan hingga kamu mengetahui kadar ukurannya berapa zakatnya kalau sudah dalam keadaan nanti kering. Ya, itu Bapak sekalian. Nanti dihitung nanti itu semua. Wa in arata an ta'kula min sajaratin muayyinatin. Dan jika kamu ingin memakan dari pohon yang telah ditentukan, fala yajibu alaika an tarfa illal qadr al wajiba minha faqat. Maka tidak wajib bagimu untuk mengetahui kecuali hanya kadar zakat yang wajib dari pohon itu saja. Artinya semua itu diukur dulu berapa pohon, berapa buah, misalkan berapa padi, berapa tebu yang kita miliki itu diukur, nanti jumlahnya berapa, satu nisab, ya satu nisab, itu nanti baru kita keluarkan zakat. Wa'lam anna man yahtalu min isqati zakah, dan ketahuilah siapa yang membuat rekayasa dalam menggugurkan menunaikan zakat, ini namanya sumaker. Bahasa teman keren. Sugih tapi macak kiri, sumaker. Jadi sebetulnya mampu membayar zakat, tapi nggak mau membayar zakat, malah mau menerima zakat. Ini kan banyak. Ya, saya tidak usah sebut. Sebetulnya dia itu adalah muzaki, sudah berhak untuk mengeluarkan zakat, tapi masih mau menerima zakat. Ini nggak boleh ya. Maka dengan demikian
bihibatin wa nahwiha, dengan cara menghibahkan sebagian harta kepada orang lain agar tidak tercapai seukuran nisab dan dihibahkan sebelum masa sebelum masa satu haul, satu masa penghitungan dan semacamnya. Jadi sebelum satu nisab dikeluarkan dulu, dihibahkan. Nah, itu ya. Kemudian merekayasa. Maka ini adalah juga tidak benar dan ini sangat tidak berkah hartanya. Alasannya dihibahkan, alasannya disedekahkan kepada orang-orang dekatnya, tapi bukan sedekah, bukan zakat. Nah, ini juga nggak pas. Itu berarti ngakalin, yaitu membuat rekayasa. Man yahtalu fi isqati zakah. Jadi dia adalah merekayasa agar tidak membayar zakat. Au yu'tiha ghairal mustahiqin ma'al ilmi. Ia memberikan zakat itu kepada orang yang bukan mustahik padahal ia mengerti. Ya, bukan orang kaya diberi zakat. Ini zakat saya. Oh, tapi diberikan orang kaya nggak boleh. Ya, padahal ada maksudnya, memberikan seseorang itu ada maksudnya, itu nggak boleh. Ayufarikuha ala muqtadzul hawa, dan ia membagikan zakat itu seleranya, nggak boleh. Ini bukan haknya, bukan orang mustahik kok dikasih, itu nggak boleh. Kalladzi yakhusu bi iha may ya'udu ilahi minhu naf'un ajilan. Jadi dengan demikian, seperti orang yang mengkhususkan untuk memberikan zakat kepada orang yang akan kembali kepada dirinya kemanfaatannya, ya. Ya'udu ilahi minhu naf'un ajilan, dalam waktu yang dekat dengan urusannya nanti di urusan dunia. Jadi memberikan sesuatu, kemudian pura-pura zakat, tapi zakatnya itu nanti diperuntukkan untuk dirinya. Orang seperti la yahruju minnad dunya hatta yu'adzibuhullah bimalihi, maka tidaklah orang seperti ini keluar di dunia kecuali Allah menyiksanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la'adzabal akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya azab pada hari kiamat lebih besar kalau mereka mengetahui. Ya, ini ngakalin. Ya. Wa idza kana hadza halama yakhruju ala ghairil wajhil masru'in, dan apabila kondisi siksaannya seperti itu untuk melakukan zakat dengan tanpa mengikuti aturan syariat, dia membuat aturan sendiri. Fa kaifa yakunu halu may la yukhriju zakat roksan, maka bagaimana keadaan di akhirat kondisi orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat, yang merekayasa juga akan diazab, yang tidak pernah membayar zakat juga diazab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya, dia tidak, hartanya tidak berkah karena dia tidak diberi petunjuk oleh Allah terhadap uang dan rezeki yang ada. Waqad taqarra'an namani az-zakah, dan sesungguhnya telah dikukuhkan kesepakatan bahwa harus membayar zakat dan harus dicegah orang yang tidak membayar zakat. Qorinu tariki as-sholati fisar, ya, itu setara dengan orang yang meninggalkan sholat dalam hal kejahatan dosanya. Meninggalkan bayar zakat sama saja hukumnya dengan orang meninggalkan sholat. Sama. Ini sama-sama kewajiban. Ingat, Bapak Ibu sekalian, para salikin, waqad qatala Abu Bakr mani zakah, dan sungguhnya Sayyidina Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang mencegah tidak mau membayar zakat. Apalagi Sayyidina Umar.
Waktu itu setelah Rasulullah wafat, orang sudah mulai enggan-enggan, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang diperangi dulu adalah mereka yang tidak mau membayar zakat. Wasammuhum ahlur riddat, dan menyebut mereka sebagai para pelaku dari kemurtadan karena dia tidak menjalankan membayar zakat. Salah satunya bi ikhraji zakatil fitrah. Salah satunya adalah mengeluarkan zakat fitrah anka dari kita semua wa angkuli man tajal mukana qatuhu wa dzalika inistata'tu. Padahal itu adalah membayar zakat fitrah adalah sebuah kewajiban dan wajib bagi kita menafkahinya setiap anak-anak kita yang sudah menjadi tanggung jawab ya, menjadi tanggung jawab kita. Kita harus membayarkan zakat fitrah. Wadzalika instata'ta, maka hal itu kamu harus mampu untuk membayar zakat itu semua. Dengan apa? Bil iktsrani minas sedekah, dan kita harus memperbanyak selain zakat adalah sedekah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga kita bisa mengamalkan ini semua. Rezeki-rezeki kita dihitung setiap tahunnya. Bayar zakat tidak harus di bulan Ramadan, kita hitung. Meskipun kadang-kala memang sekalian membayar zakat mal itu di bulan Ramadan. Tapi kadang-kala di ujung itu kan berat ya. Oh kok segini ya gitu. Manusia kadang-kala ada godaan. Moga-moga ini semua bisa memberikan ketetapan hati kita agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul memegang teguh pada ajaran. Satu di antara adalah ajaran untuk membayar zakat apapun, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Akhirul kalam, alfumikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.